Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali fi baitin min buyutillahi ta'ala yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua. Allah kumpulkan kita dari kumpulan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat, dan nanti di akhirat di belakang benderanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa kita awali dengan sedikit pembacaan Qasidatul Burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. محضن النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم. إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم. فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا عدت من الفعل الجميل قراء ضيف ألم برأس غير محتشم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab Safilatun Najah yang pembahasannya masih tetap di dalam solat, dan sekarang kita sampai kepada solat Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah ila yaumiddin. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa man naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun syuruti sihhatil jum'ati sittatun. Syurutu sihhatil jum'ati sittatun. Fasal baru yang menerangkan kepada kita syarat sahnya sholat Jum'ah. Ini syarat sah, bukan syarat wajib ya. Ada syarat sah nanti, ada syarat wajib. Manakala kita akan melaksanakan sholat Jumat, maka 6 syarat ini harus ada agar sholat Jum'ah itu menjadi sah adanya. Kalau kurang syaratnya, nanti tidak sah, mestinya sholat zuhur ya. Kita lihat apa saja. Jadi syarat-syarat yang diharuskan untuk sahnya sholat Jum'ah itu, selain syarat wajib, ya wajib dulu baru nanti sah, adalah 6. Kemudian sebelum kita masuk ke 6 perkara tersebut, mari kita lihat syarat wajibnya. Jadi kalau ini dia wajib Jum'ah, kalau belum ada ini dia belum nggak wajib Jum'ah nih. Ya. Qala syurutu wujubiha, syarat-syarat wajibnya adalah 7 macam. Pertama, Islam. Jadi ketika saya ini orang Islam, oh saya wajib Jum'ah. Belum masuk ke masjid nih kita, lihat dulu diri kita nih, oh anak Islam, wajib Jum'ah Anda. Kafir enggak, murtad wajib, kalau dia kembali wajib, dan dihitung terus seandainya dia tidak kembali juga ya. Yang kedua Islam, ya maaf, yang kedua wal bulugh, dewasa. Saya Islam, dewasa, wajib nih saya Jumat. Anak-anak belum wajib. Mau sembahyang, Bismillah, nggak masalah, insya Allah untuk orang tuanya ganjarannya. Ya. Yang ketiga wal aqlu, berakal. Islam, dewasa, berakal. Kafir, bukan Islam, belum dewasa, gila, nggak wajib Jumat ya. Wal hurriyatu, yang keempat merdeka. Sholat biasa nggak pakai merdeka-merdekaan, kita udah merdeka lama ya. Bukan merdeka itu saudara, bukan merdeka dari penjajahan. Merdeka bukan sebagai seorang hamba sahaya, bukan hamba sahaya ya, bukan budak. Apa sih budak itu? Budak itu kehinaan yang terjadi disebabkan oleh kekufuran. Tadinya bukan budak dia, perang dengan orang Islam, kawan, jadi budak. Kayak benda sudah hukumnya. Ya, bisa diperjualbelikan. Kita budaknya Allah SWT, hamba Allah. Jadi Islam, dewasa, berakal, merdeka. Berarti kalau sama saya enggak wajib. Kalau diizinkan sama tuannya, bismillah. Ya. Kemudian wadzukuratu, laki-laki. Ketika dia merasa saya Islam, dewasa, berakal, merdeka, laki-laki, ente wajib sholat Jumat. Kalau perempuan nggak wajib. Boleh nggak sholat Jumat? Boleh, tapi nggak masuk ke hitungan yang 40. Ya, nggak menjadi benar sholat Jumat itu dengan satu perempuan, misalnya 39, tambahin perempuan satu, nggak bisa. Ya, sebab dia nggak wajib sholat Jumat. Nah, berapa tuh? 5. Yang keenam sehat.
yang semuanya itu ada tapi ente sakit kan nggak bisa ente ke Jum'ah. Ya, selama ente sakit aja. Bukan berarti nggak wajib, karena sakit itu mengurangi kewajiban anda. Dari sakit itu anda tidak sholat Jumat. Tapi sakit yang kayak apa, saudara? Sakit gigi sedikit, pusing sedikit, ya gatel, ya sembahyang. Yang sakit, yang masya Allah lemas, nggak bisa jalan, mesti digotong-gotong misalnya, nggak lah, nggak sampai di situ. Kalau sampai patah tulang masih bisa duduk di kursi, bismillah sholat Jumat. Kalau masih baru kan nggak kuat ya, tapi kalau udah lama kan bisa. Misalnya yang digips dan segala macam, sembahyang sholat Jumat, kenapa? Apalagi hadirin yang kelihatan ringan tapi ente nggak boleh sholat Jumat, beser terus-terusan, nggak bisa ditahan keluar. Kalau bisa diprotek nggak masalah. Atau orang yang punya penyakit mencret. Kenapa? Ngerusak masjid, ngotorin masjid kalau dia datang. Ya, penyakitnya tuh perut. Nah, itu repot tuh. Ya, yang paling ini kan sama ulama tuh penyakit perut. Ya, kalau penyakit-penyakit sedikit-sedikit, panas sedikit, pusing sedikit, sakit gigi sedikit, bismillah datang Jumat, wajib ente sholat Jumat, nggak boleh ninggalin Jumat. Di dalam hadis diterangkan siapa orang yang 3 kali Jumat berturut-turut nggak sholat bisa dicap jadi munafik, naudzubillah min dzalik. Betapa banyak sekarang orang yang mengentengkan Jumat. Di depan dia masjid makan soto, masjid sholat Jumat. Di depan dia sembahyang masjid, dia narik cari penumpang muslim. Gimana nih urusannya Allah? Apa kita perlu diazab dulu baru tobat kepada Allah? Kan jangan. Ya. Jadi sehat. Kalau merasa sehat, bismillah, ini kesehatan dari Allah. Nggak bayar. Kita kalau cek kesehatan kan bayar. Kita dikasih oleh Allah dari mulai lahir. Nggak ada bayarannya, nggak ada pajaknya. Cuma ada perintah-perintah yang justru memperbaiki kesehatan Anda malah. Ya. Yang ketujuh, wal iqamah, tidak bepergian. Nah, bepergian ini hadirin, ente tidak wajib Jumat itu berpergiannya sebelum sholat subuh. Kalau anda keluar dari hari Jumat setelah sholat subuh, mau ke Banten, mau ke Cikotok, mau ke Cirebon, mau ke Banyuwangi, mau ke ujung dunia, wajib sholat Jumat kalau keluarnya setelah subuh. Demikian puasa, wajib puasa kalau keluarnya setelah sholat subuh. Kalau belum sholat subuh, nggak apa-apa, di jalan sudah, ente musafir. Ya, nah nanti kalau sudah di tempat kita musafir, sudah di Cirebon, walau sudah di Surabaya, sudah di Malang, nggak masalah anda nggak sholat, karena anda bukan orang situ. Sebab salat Jumat itu ada iqamah, orangnya orang situ. Ya, baik. Kita ulang hadirin. 7 syarat wajibnya Islam, dewasa, berakal, merdeka, laki-laki, tidak bepergian, dan yang terakhir sehat. Ya, sehat dulu terus tidak berpergian. Itu 7 tuh. Ketika ada nih 7, nggak ada alasan anda tidak sembahyang. Pertama kita pegang dewasa sudah, yang lain ngikut kan ada ketahuan. Kenapa nggak sholat? Nggak wajib buat anda lah. Anda yang membuat tidak wajib mungkin yang nggak sholat Jumat itu. Banyak sekarang yang berani nggak sholat Jumat. Enak aja, enteng. Memang sholat wajib juga enggak sih. Kadang-kadang sholatnya Jumat doangan kalau sholat. Ada yang begitu. Jadi seminggu sekali. Ada yang setahun sekali. Atau 2 kali. Idul Adha sama Idul Fitri. Atau lagi sakit. Saat lagi sakit dia takut mati, dia sholat. La ilaha illallah. Kan ada perhitungannya. Apakah anda nggak ingat nih? Ini ada kan Rokib Atid nih.
kan ngelihat sama kita semua. Nah, sholat tulis, mabok tulis, zina tulis, ghibah tulis, dosa ditulis, semua ada tulisannya. Ya, Anda tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Tapi disuruh kita ini menjadikan Allah kelihatan oleh kita supaya kita punya rasa malu, punya tanggung jawab. Saudara kalau sama bos kan takut. Kenapa? Ada bosnya. Bisa memberhentikan Anda, bisa mengurangi gaji Anda, takut Anda. Tapi sama Allah yang ngasih hidup, yang ngasih keselamatan, yang ngasih kesenangan, yang ngasih kekuatan, kita berani. Nah, disinilah nilai iman ketahuan. Ya, nilai iman ketahuan. Kalau orang ada imannya, nggak perlu disuruh lagi. Dia menunggu Jum'ah, bahagia dengan hari Jumat, bersiap-siap untuk Jum'ah. Kenapa? Ada iman. Ketika ada iman, ada takut kepada Allah. Saya bakal mati. Ada perhitungan semuanya. Tapi yang lemah ya sudah, nggak ngitung lagi. Yang penting saya senang. Kebanyakan orang begitu sih. Nanti aja deh, tobat lah gampang. Kebanyakan orang begitu sekarang. Banyak sekali. Wallahu alam, gara-gara makanannya banyak yang haram atau bagaimana, nggak paham. Ya, pada berani. Nah, hadirin setelah ada yang 7 tuh masuk, sekarang sah. Nah, mau bikin Jumat, sah nggak nih Jumatnya nih? Ya udah ada nih, syarat wajib udah ada nih, udah terkumpul nih orang. Tapi ada syarat sah Jumatnya itu sendiri. Kalau tadi orang yang mau Jumatnya, kalau sekarang Jumat itu sendiri, Jumatnya nih, sah nggak nih? Ada syarat sahnya. Ya, mana yang pertama? Ketika sudah kumpul misalnya 40 orang, merdeka, laki-laki, nggak bergihan, sehat, berakal, Islam, ya, baik. Sudah kumpul nih orang 100 orang, bukan 40 lagi, 100 orang, mau bikin Jumat. Nah, syarat sah pertamanya antakuna kulluha fi waqti dzuhri. 1000 orang hadir, sholat Jumatnya asar, nggak bisa. Sholat Jumat itu harus 2 rakaat sholatnya dan 2 khutbahnya berada di dalam waktu zuhur. Udah cukup semua syarat wajibnya. Ini syarat sahnya. 1000 orang, wah cukup. Tapi sembayangnya jam 4, nggak bisa. Sembayangnya harus di waktu zuhur Jumat itu. Jadi nggak ada qadha, saya qadha sholat Jumat 2 rakaat, nggak ada, saudara. Sebab waktu sholat Jumat itu di waktu zuhur. Nah, jadi yang pertama daripada syarat sahnya Jumat, dilaksanakan Jumat itu semuanya dengan 2 khutbahnya di waktu zuhur. Nggak boleh langsung laksanakan Jumat syak. Ini masih ada nggak zuhur nih? Nggak bisa. Sebagian ulama kalau memang ragu-ragu, usolinya zuhur, kalau memang udah betul-betul nggak masuk di zuhur semuanya, sembayangnya tetap 4 rakaat. Niatnya zuhur tapi dia 4 rakaat sembayangnya. Niatnya Jumat tapi sembayangnya 4 rakaat. Nggak usah begitu dah, repot. Pokoknya kalau tidak zuhur, Jumat tidak sah. Kita harus tahu bahwa Jumat itu ada di waktu sholat zuhur. Ya. Baik. Jadi sekali lagi, Jumat dan 2 khutbahnya harus di waktu sholat zuhur. Jelas hadirin? Dipaham Anda? Satu. Yang kedua, banyak ini orang wa antugama fi khittatil balad. Jumat itu harus dilaksanakan di tengah-tengah kediaman penduduk. Di tengah-tengah kediaman penduduk. Apa maksudnya? Jangan misalnya ini Jakarta nih, ya, bikin Jumatnya di mana? Daerah Tangerang. Jangan. Di daerah kosong, nggak ada penduduknya, nggak. Di sini, di tempat yang kumpul orang di situ. 1000 orang, 2000 orang, 100 orang, 200 orang, 50 orang, 60 orang, yang memang wajib Jumat, Bismillah bikin. Artinya Jumat itu dilaksanakan memang benar-benar di tempat
yang di situ berpenduduk. Ya, disebut negeri, disebut kota, disebut desa. Jangan disebut perkemahan, bukan tempat, itu bukan. Walaupun banyak orang kan perkemahan, bukan. Itu bukan kota, bukan desa. Perkemahan lain. Jadi harus apa? Perumahan. Emang orang tinggal di situ. Sekalipun rumahnya jelek-jelek, tapi perumahan. Kemah walaupun bagus-bagus bukan perumahan, itu namanya perkemahan lain. Hukumnya lain. Orang nggak tinggal di situ kan kemah, ada perlunya aja di situ berkemah. Setelah itu pulang. Tapi ini memang tempat tinggal. Ya. Wa antuqama fi khittatil balad. Jadi yang kedua daripada syarat sahnya Jum'ah, dilaksanakan Jum'ah itu di tengah-tengah bangunan, di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah kota yang memang berpenduduk asli, ada orangnya di situ. Ya, orang situ. Baik. Seandainya ada perkemahan dan banyak orang perkemahan, apakah wajib Jumat? Nggak bisa, nggak bisa bikin Jumat. Tapi Jumatnya bagaimana? Kalau mereka mendengar di kampung sebelah panggilan Jumat, maka wajib mereka datang untuk Jumat. Jadi Jumatnya bukan di situ, di tempat lain yang dia dengar panggilan Jumat. Ya. Jadi hadirin, dilaksanakannya Jum'ah itu di tengah-tengah kota, di tengah-tengah tempat tinggal penduduk. Ya, yang penduduk maksudnya penduduk tetap. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa antusalla jama'atan. Jum'ah itu akan sah kalau dilaksanakan secara jamaah, terutama di rokaat yang pertama. Rokaat yang pertama wajib jamaah. Di rokaat yang pertama wajib jamaah. Kedua kalau dia mau memisahkan diri boleh, asal jangan batal yang 40. Tapi mau ngapain pakai memisahkan diri? Ya. Jadi Jum'ah itu harus sholatnya jamaah. Coba bayangkan sama Anda, kalau misalnya Jum'ah boleh nggak jamaah, gimana ya? Kosong masjid, semua bakal sholat di rumah. Ya. Tapi Jum'ah itu harus dilaksanakan dalam keadaan jamaah. Nggak bisa sendiri. Saya sholat sunat Jum'ah sendiri nggak bisa. Apalagi Imam Syafi'i ya, 40 orang termasuk imam. Imam lain memang ada yang membolehkan kurang dari 40. Kita nggak usah ngomong deh tuh. Dalam keadaan darurat dan segala macam, nggak usah ngomong darurat dulu. Ini orang sekarang gampang benar darurat. Oh Pak, Bib darurat Bib. Darurat apa? Darurat corona. Wah dijadiin ini nih corona sekarang. Dijadikan darurat oleh dia sendiri. Ya? Enggak saudara. Ya? Enggak begitu. Kita harus lihat dulu kata ulama. Jangan main semua apa? Serampang 12 langsung hantam aja begitu. Nggak bisa. Akurin dulu sama gaul ulama. Ya. Mereka kan dari Nabi, ya, melihat gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi yang ketiga daripada syarat sahnya Jumat, rokaat yang pertama dari 2 rokaatnya itu dilaksanakan dalam keadaan jamaah. Rokaat yang pertama wajib dalam keadaan jamaah. Loh, kok Habib ngomong begitu? Jadi kalau yang keduanya nggak jamaah nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Dia niat memisahkan diri, asal itu tahu ilmunya. Tapi mau ngapain? Mau memisahkan diri? Jadi apa faedahnya Habib? Rokaat yang pertama itu harus jamaah. Kalau Anda datang terlambat, dapat 1 rokaat, keduanya bukan sama imam, sah sholat Anda walaupun nurun terus. Anda misalnya datang rokaat yang kedua, dapat Al-Fatihah, dapat, ya, ini udah imam udah kedua nih, rokaat kedua, dapat Al-Fatihah, 1 rokaat kan, nggak lama lagi ada yang datang lagi, terus 1 rokaatnya, 1 rokaat saja jamaah, itu sah 1 rokaat jamaahnya, termasuk sholat Jum'ah, ya, termasuk sholat Jum'ah, ya.
Tapi kalau dua-duanya tidak dalam keadaan jamaah nggak bisa. Mana dapat satu rakaat Fatihah dan ruku. Misal imam nih, Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Di rakaat kedua nih. Jangan di rakaat pertama, rakaat kedua kan dapat kedua nanti. Di rakaat kedua misalnya, Allahu Akbar ruku. Kita baru datang. Subhanallah azim, subhanallah azim. Kita usolli fardul Jumat imam sami Allah liman hamidah. Dapat nggak? Dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa? Dapat satu rakaat nggak? Nggak dapat. Makanya dari jauh hari Nabi udah nyuruh yang paling bagus orang sholat Jumat itu habis sholat subuh kalau bisa. Nah kan gitu disuruhnya, ya kan? Ganjarannya dapat sapi, ya. Terus jam 6, jam 7, jam 8 sampai terakhir dapatnya cuma dapat telur. Alhamdulillah dapat telur ente. Kadang-kadang cacing calang nggak dapat, ya kan? Udah memang waktunya udah nggak ada. Pada ngerokok dulu, mau denger Jumat, biarin dulu habis nih. Biar habis dulu nih, Fatih. La ilaha illallah. Ya, mesti malu tuh, ya. Malu sama muka kita sendiri, malu sama kaki malu mestinya. Jangan, ya. Kita usahakan masuk, ya. Jangan pakai diganjal sama rokok, ganjal sama ngobrol, nggak ada, ya. Baik. Jadi hadirin, syarat yang ketiga sholat Jumat itu rakaat yang pertamanya harus jamaah, harus jamaah. Misal 40 orang nih, 3 orang dengan imam terus, 37 niat mufarogoh, sembahyang sendiri-sendiri, pulang, assalamualaikum, pulang. Ini imam belum nih, pulang. Kebetulan yang sembahyang cuma 40, 3 ikut imam, yang 27 mufarogoh, 1 rakaat aja terus dia misahin diri, boleh? Pulang. Yang 37 pulang, tinggal 3. Sebelum imam assalamualaikum, yang 1 kentut. Yang 1 kentut, batal berarti. Yang 37 batal semua, masih balik lagi. Ya, makanya ada satu apa namanya istilah, 1 orang sembahyang sendiri membatalkan orang yang sudah sembahyang di rumah. Itu. Ya, dia di masjid sendiri batal yang sudah jadi sah tadi. Karena sembahyang Jumat itu harus sampai assalamualaikumnya 40 orang. Nah, Anda mentang-mentang kata Habib itu sholat Jumat harus 1 aja yang penting jamaah. Setelahnya kita boleh mufarogoh. Mau begitu? Jangan pakai ikut-ikutan begitu, jangan ya. Walaupun ada boleh, jangan ikut-ikutan, jangan. Ya, Anda bukan tentaranya dalam hal ini. Nggak perlu kita sama orang awam begitu, jangan. Jangan sok-sokan begitu, jangan tuh. Ya, biar orang yang ngerti aja. Sebab kalau salah nanti ruwet. Nggak Jum'ah disebut Jum'ah, nggak Jum'ah disebut nggak Jum'ah, itu Jum'ah. Jangan. Ikutin aja. Sampai selesai 2 khutbah. Demikian pula apa? Sholatnya 2 rakaat. Ya. Dan yang paling bagus itu saudara, orang kalau sholat Jum'ah, di antara yang paling bagus itu ketika imam khutbah dia ngobrol. Itu bagus. Ketika imam khutbah dia ngorek-ngorek ini kuku. Ya. Atau ketika dia sholat Jum'ah dia bagus tuh. Kata siapa? Bagusnya kata siapa itu? Ya, jangan. Ya, usahakan kita udah siap. Makanya disunahkan kan orang kalau mau Jum'ah itu pakai minyak wangi, baju bagus, mandi dulu. Supaya apa? Seger. Ya kan? Seger. Kalau kita mandi dulu kan seger. Ya, usahakan tuh. Loh, Bib kan kalau tidur nggak ngebatalin sholat kalau tidurnya benar. Kalau benar tidurnya, kalau enggak ente ngebatalin sholat yang lain, dosa. Yang sembahyang cuma 40. Ente tidur berarti tinggal berapa?
39. Nggak cukup untuk Jumat. Orang nggak tahu, malaikat emang nggak tahu, Allah nggak tahu. Tahu, sebabnya ente tanggung jawab sama Allah. Gara-gara Anda rusak ini Jumat. Jangan. Ya, yang benar. Walaupun tidur katanya kalau benar tidurnya nggak membatalkan wudhu, jangan. Usahakan supaya kita seger. Berapa lama sih sholat Jumat? Cuman memang sayang ya, yang melaksanakan sunnah sholat Jumat ini mungkin dari 105 orang. Ya, kebanyakan panjangan khutbah ketimbang sholat. Yang disuruh panjangan sholat, khutbahnya pendek. Sekarang kan nggak kebalik. Khutbah kadang-kadang 1 jam lebih, sholat inna a'taina kal kautsar sama qul huwallahu ahad. Allah. Nggak paham saya belajarnya di mana itu. Yang disunahkan kan baca sabbihis sama hal ataka. Itu atau al-jum'ah wal munafiqun. Itu dilaksanakan oleh Nabi. Ini enggak sholat khutbahnya kesana kemari, sholatnya sebentar. Sah nggak sah? Tapi Anda membelakangi sunnah kangjeng Nabi Muhammad SAW. Oke lah, saya nggak bisa terlalu pendek. Jangan keterlaluan panjangnya. Ujungnya tadi orang-orang yang salah, yang tidur nggak apa-apa. Siapa tuh? Ente. Kepanjangan khutbahnya. Orang ini kalau di dalam keadaan baik, setan berebut ngegoda dia. Paling seneng dia kalau ada imam khutbahnya panjang ke sana kemari, apalagi pakai ketawa-ketawa Jumat. Orang sampai tidur, dia tanggung jawab sama Allah nanti. Jangan. Usahakan sholat lebih panjang daripada khutbahnya. Nggak bisa kali, samain kek. Tapi sekarang udah jarang itu. Ya. Kebanyakan khutbahnya luar biasa panjangnya, sholatnya luar biasa pendeknya. Kan terbalik saudara-saudara. Ya. Baik, kembali yang sedang kita baca, bahwa syarat yang keberapa tadi? Yang ketiga, bahwa sholat Jum'ah itu harus dilaksanakan dalam keadaan jamaah. Jadi kalau ada orang, saya sembahyang sendiri, Anda tinggal ngomong nggak sah, Jum'ah itu harus jamaah. Ya. Syarat yang keempat, wa an yakunu arba'ina ahraran dzukuran balighina mustautinin. Ini ada hubungannya dengan syarat wajib ya. Tadi syarat wajib harus nggak bepergian kan. Kalau orang musafir nggak wajib Jum'ah buat dia. Walaupun kalau Jum'ah boleh, tapi tidak termasuk yang 40. Nggak menyebabkan Jum'ah itu sah. Ya. Kalau misalnya di satu negeri orangnya cuma 39 orang, datang orang Bandung ke Jakarta, mau ikut jadi 40, nggak bisa. Sah Jum'ah, tapi dia boleh Jum'ah, dia boleh Jum'ah, tapi Jum'ah itu sendiri nggak bisa. Harus 40 orang. Ini mazhab Imam Syafi'i. Ya. Baik. Syarat yang keempat, bahwa imam dan makmum dalam sholat Jumat itu jumlahnya 40 orang. Termasuk imam. 39 makmum sama imam. Bib, ini imamnya sama khotibnya lain, terserah, itu pokoknya 40 semua aja. Imam satu misalnya, kalau sunnahnya memang imam dan khotib dia juga. Jangan yang khotib lain, yang imam lain. Ya, makruh tuh. Yang sunnah imamnya dia, makmumnya yang khotib juga dia. 40 tuh. Harus 40. Jadi begitu ada 40, bismillah. Udah bener nih. Terus ada tambahan lagi. Merdeka. Tadi udah ada kan? Tadi dalam syarat sah ada merdeka kan? 40 orang ini harus merdeka. Jangan ada hamba saya. Kalau ada hamba saya boleh saja. Nggak masuk hitungan 40. Nggak masuk hitungan 40. Ada perempuan nggak hitungan 40. Harus orang situ, laki-laki merdeka. Ya. 40 orang merdeka, laki-laki lagi. Perempuan nggak masuk. Ada ikut perempuan jadi 40 sama perempuan, nggak bisa. Tidak menyebabkan Jum'ahnya benar. Harus 40 orang merdeka,
laki-laki dan dewasa. Bib, ini 40 orang tapi 2 orang anak kecil. Nggak bisa. 40 orang laki-laki, merdeka dan dewasa. Yang terakhir, mustautinin, asli orang situ. 40 orang laki-laki, dewasa, orang situ. Gampang ini omongannya. 40 orang laki-laki, dewasa, dan orang situ. Saya ulangi. Arba'in, 40. Merdeka, laki-laki, dewasa, dan orang situ, 5 tuh. Ya. 40 orang laki-laki, dewasa, tidak bepergian, artinya orang situ. Kurang 1 nih. Hah? Penduduk. Ulangi. 40 orang merdeka, laki-laki, dewasa, penduduk asli. 40 orang ya, laki-laki, dewasa, merdeka, orang situ. Kalau ada orang lain nggak bisa. Ini Jumat. Jadi perempuan nggak bisa. Bib, tapi istri saya ini kepengen sholat Jumat. Ya khair kalau nggak fitnah. Kalau bakal jadi fitnah nggak usah. Mau ngapain ibu-ibu harus sholat Jumat? Orang nggak disuruh kok, yang disuruh laki-laki. Ya, nah, hati-hati saudara-saudara tuh, ya. Nah ini kan berhubungan dengan tadi syarat. Harus laki-laki, ya kan? Dewasa, Islam. Nah, datang lagi di sini sekarang. Jadi nggak bisa semena-mena mau bikin Jumat, nggak bisa. Harus sesuai dengan persyaratan yang dianjurkan oleh agama. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang keempat, ya, syarat yang keempat. Baik. Yang kelima, kalau memang kampungnya itu kecil, kan cuma 1. Bagusnya masjid itu ada di tengah-tengah. Dan subhanallah ya, di negeri kita nih kampung masjid dulu adanya di tengah-tengah kota. Ya, kalau memang kampungnya itu kecil, tidak terlalu banyak penduduknya, biasanya 1 saja masjid di tengah-tengah. Nah, sekarang kalau Jakarta, masya Allah, berapa puluh kilo, kanan kiri, depan belakang ini berapa puluh kilo, timur barat utara selatan banyak. Boleh nggak tambahan masjid? Boleh, dengan catatan tidak terlalu dekat dan memang sudah perlu. Kalau memang mau semua bikin masjid, waduh, masjid mana yang pakai Jumat? Kan harus di masjid. Masjid mana yang mau dipakai Jumat? Makanya ada ketentuan, saudara, di tengah kota. Bagaimana kalau masjidnya ini banyak? Yang mana yang harus pakai Jumat? Abdiyah apa An-Nur? Misal. Nanti dilihat kriterianya. Ya. Nah, kemudian bagaimana standarnya supaya Jumat di sini nih, kalau ada masjid banyak, yang ini benar, yang ini salah. Dari mana kita tahu? Ulama ngasih tahu kita. Apa kata beliau? Wa an la tasbigha wa la tugharinuha jum'atan fi dzalikal balad. Kalau di satu tempat belum perlu penambahan masjid, ada penambahan masjid, yang mana yang sah? Masjid yang pertama yang sah. Dibolehkan di situ ada penambahan masjid. Ingat, di sini ada kata-kata enggak boleh didahului oleh Jum'ah yang lain. Enggak boleh dibarengi oleh Jum'ah yang lain. Masing-masing berada di satu tempat. Contohnya Masjid Dia, Masjid Nur. Kriterianya boleh bikin masjid. Yang benar jangan kedengeran, lu jauh. Keadaannya jauh, nggak ada masalah, sudah, nggak ada hitungan. Tapi kalau ada yang satu ini kurang dianggap, ya, bisa menyebabkan bahaya.
Ini boleh bikin Jumat, ini boleh juga bikin Jumat. Ya kan? Dia bikin Jumat. Tapi belum diperlukan betul untuk ada Jumat di situ. Ya? Nah. Ya. Kalau misalnya di mall gimana, Bu? Di mall. Syaratnya masjid itu wakaf lillahi ta'ala. Mall punya siapa? Parkiran. Udah. Parkiran. Ya parkiran lain ya. Kalau di mallnya sendiri nggak bisa. Ya. Nah. Kalau sekarang sebetulnya kita nggak perlu sembahyang di mall, masjid banyak kok. Ya. Kalau Anda mengambil madhab Imam Syafi'i yang mu'tamad, nggak bisa dia sembahyang di situ. Dia harus main di masjid. Kecuali di situ ada memang masjid dibikin wakaf karena Allah Subhanahu wa taala, masjid jami'. Bismillah dia sholat di situ. Kalau sekarang kan enggak. Kantor ini bikin masjid, kantor ini bikin masjid, bukan karena takut kepada Allah, penghematan waktu dan biaya. Mereka itu menyuruh pegawainya sembahyang di situ bukan karena Allah, bukan. Supaya apa? Penghematan waktu. Kalau dia pergi ke sana kan jam-jaman, nanti bisa main dan segala macam. Kalau di situ enggak, diplot di situ. Itu maksudnya kan? Bukan karena Allah, bukan. Karena ekonomisnya. Itu. Makanya orang-orang yang ngerti, kalau dia di kantor dia nggak mau, dia cari masjid, dia sembahyang di masjid, lebih selamat. Kalau dibarengin dua-duanya nggak benar. Kalau diduluin yang duluan yang benar. Jadi bagaimana? Dari mana kita tahu? Dari bar imam. Kalau Allah Akbar belas ini duluan, belasan lambat, ini yang sah dan nggak sah. Ya, apa? Saya nggak mengatakan kepada Anda nggak boleh. Saya sedang bicara di sini madhab Imam Syafi'i yang mu'tamad. Nanti di sana ada gol orang-orang lain, saya tidak tahu. Awas jangan dipelintir nih omongan Habib nih. Ada di sana gol-gol yang membolehkan sholat Jumat begini, gol sholat Habib nggak tahu. Yang Habib tahu begitu. Nah, Anda lebih senang Bapak tanya saya, Pak, saya lebih senang Bapak nanya saya, kalau saya di situ Bib, mendingan mana? Saya sholat di mall, apa saya sholat di masjid? Nah, Anda mau jawab? Anda sholat di masjid. Itu Anda dengar. Tapi kalau Anda tanya, bagaimana dengan orang yang sholat di mall? Bagaimana dengan orang yang sholat di pelataran mall? Anda angkat tangan. Mungkin mereka punya ilmu dari ulama-ulama yang lain yang membolehkan hal seperti itu. Anda nggak tahu. Anda bicara dengan yang Anda tahu. Yang afdal sholat Jum'ah itu di Masjid Jami' yang memang ada di kampung itu. Kalau ada tambahan memang dibolehkan tambahannya. Kenapa? Karena terlalu padat, ya khair. Karena ada permusuhan, bisa ada peperangan, boleh bikin masjid Jum'ah lagi. Ya, nah, nggak ada kriteria duluan ini dan duluan itu kalau begitu. Ya, ini kalau penambahannya nggak benar, dilihat tuh siapa yang duluan. Tapi kalau penambahannya benar, dia punya hukum sendiri, yang ini punya hukum sendiri. Apa sebab penambahan? Antara dia dan kampung ini dan kampung sana ada permusuhan, ada sungai besar, tempatnya sudah tidak memungkinkan lagi, baru bikin masjid. Sekarang nggak ada orang yang bikin masjid begitu saja. Makanya nggak semua ada masjid Jum'ah. Ada masjid aja tapi bukan masjid Jum'ah. Kenapa? Karena masih ada masjid yang awal yang dibangun masih menampung. Makanya Anda nanti kalau mau bikin masjid, ya, yang jeli, lihat dulu. Ada masjidnya di sekitar? Nggak ada. Wah, ini memang perlu di daerah yang bikin masjid. Baru bermanfaat, bisa dijadikan masjid jami'. Jelas hadirin keterangan saya? Awas ya. Yang bertanya tadi jangan melintir omongan saya. Nah, ya. Saya bicara seperti yang ada di kitab di sini. Dan sesuai dengan yang saya tahu. Ya, ulama luar biasa besar. Ada golnya begini, ada golnya begitu. Saya keluar dari itu.
Ya. Kalau dalam perjalanan itu kita sholat Jumat di rest area tapi di masjid gimana? Nggak bisa masjid rest area. Rest area itu sama dengan kemah. Tapi mana orang yang mau peduli itu? Ada orang yang mau peduli, orang yang ngerti yang tahu. Bagaimana rest area ente beginian? Itu hanya sekedar kumpul di situ aja. Masjidnya juga punya PT. Bukan masjid lillahi ta'ala. Dibongkar nggak masjidnya? Kalau masjid bener nggak boleh dibongkar. Iya kan? Emangnya orang yang punya PT itu ini lillahi ta'ala masjid. Datang program dari pemerintah, ini mau dipakai gini. Oh iya Pak. Jadi bagaimana? Anda saya bayar 10 miliar. Lupa masjid. Mau melihat masjid. Dibongkar tuh masjid, saudara. Mana masjid lillahi ta'alanya? Kemudian orang yang ada di rest area kan bukan orang situ semua. Orang yang ada kan tadi disebut 40 orang situ laki-laki merdeka di situ kan. Kalau di rest area orang situ semua. Satu orang Cilengsi, satu orang Pandeglang, satu orang Rengas Dengklok, satu lagi orang Tegal. Gimana? Nggak bisa, saudara. Alhamdulillah kita kalau dalam perjalanan diperbolehkan tidak sholat Jumat dengan catatan berangkatnya sebelum subuh, atau memang Anda sudah ada di sana di waktu hari Jumat dan Anda seorang musafir. Loh Habib, kok Habib ngomong musafir? Iya, karena musafir juga ada batasnya. Berapa? 4 hari 4 malam. Ya, itu. Jadi gimana kalau mau selamat mah kita sembahyang di masjid jame aja dah, jangan macem-macem. Ya, sembahyang di masjid jame. Masuk ke rest area, sebelah rest area ada masjid jame itu. Di sebagian rest area ada masjid jame di sebelah luarnya. Di mana dia mau sholat? Di sana yang benar. Itu memang masjid itu. Rest area itu penampungan aja, persyaratan aja. Ya, bukan niatnya bikin masjid. Rest area itu niatnya bikin masjid, apa bikin rest area? Tolong dijawab. Niatnya bikin masjid di situ, apa? Karena ada rest area dia bikin masjid. Rest area dulu baru masjid. Enggak ada orang bikin rest area, bikin masjid. Terus bikin rest area ada? Ada. Rest area terus bangun sekalian masjid. Ayo bangun sekalian masjid buat orang sholat. Kan begitu. Kalau ini kan tidak. Ini dibangun bukan karena orang kampung, bukan. Mereka mengatakan ini kewajiban kita melaksanakan Jumat. Ayo bikin masjid. Baik. Ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat buat kita. Yang penting kalau kita tidak paham, kita tanyakan kepada ahlinya supaya kita selamat, ya. Nah, karena semua juga ada aturan-aturannya. Wallahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ma'a ahli al-qutri unta wa dhakar. Wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahadha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syun wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir ustur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'alas sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.